Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahyana Salimah dengan NIM 20272010100267. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Erjati Abbas MAG. Baiklah, di sini saya akan langsung memulai presentasi saya. Konsep dasar manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan Islam. 2. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan Islam. 3. Peran dan fungsi manajemen pendidikan Islam. 4. Ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Dan yang 5, kesimpulan. Pengertian manajemen pendidikan Islam ialah suatu proses dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk melakukan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani seseorang, agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan Islam. Tujuan manajemen pendidikan Islam yang pertama, produktivitas, yaitu perbandingan terbalik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Yang kedua, kualitas, yaitu suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau produk dan jasa atau servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan kinerjanya. Yang ketiga, efektivitas, yaitu kesesuaian hasil yang dicapai suatu organisasi dengan tujuan. Dan yang keempat, efisiensi, yaitu perbandingan antara input sumber daya dengan output. Selanjutnya, manfaat manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, memudahkan pekerjaan administratif dalam pendidikan. Yang kedua, menciptakan iklim rohaniah, psikologis, dan sosial. 3. Meningkatkan moral dan semangat anggota lembaga pendidikan. 4. Menumbuhkan produktivitas pekerjaan. Yang kelima, mengembangkan sistem-sistem dan media administratif. 6. Mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, peran dan fungsi manajemen pendidikan Islam. Peran manajemen pendidikan Islam yaitu membuat suatu sistem atau kurikulum pendidikan yang berdasarkan atas nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan yang dimaksud seperti akhlak yang baik, jujur, sopan, hormat, serta peduli terhadap orang lain. Selanjutnya, membuat kurikulum yang menguatkan nilai-nilai keagamaan pada setiap pembelajaran. Fungsi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, planning atau perencanaan pendidikan Islam, yaitu merupakan kegiatan sistematis merancang sumber daya yang ada, meliputi apa yang akan dicapai, merumuskan metode dan tata cara untuk merealisasikan dengan seoptimal mungkin, serta kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan memilih pelaksanaan kegiatan yang tepat bagi usaha pencapaian tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian pendidikan Islam merupakan sebagai kegiatan membagi-bagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama pendidikan. Yang ketiga, acquainting atau penggerakan pendidikan Islam. Ini sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Yang keempat, controlling atau pengawasan pendidikan Islam.
suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Dapat dilihat dari beberapa sudut pandang ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ruang lingkup menurut wilayah kerja. Yang pertama, manajemen pendidikan satu unit kerja. Yaitu unit ini lebih menitik beratkan pada suatu unit kerja yang langsung menangani pekerjaan mendidik, misalnya sekolah, pusat latihan, pusat pendidikan, dan kursus-kursus. Yang kedua, manajemen kelas. Manajemen kelas ini bisa diartikan sebagai pengelolaan kelas, baik yang bersifat instruksional maupun manajerial. Yang kedua, ruang lingkup menurut objek garapan. 1. Manajemen peserta didik atau siswa. Merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik. Yang kedua, manajemen personal. Merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu para pegawai di sekolah sehingga mereka dapat membantu kegiatan-kegiatan di sekolah, bisa belajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen kurikulum. Merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Merupakan seluruh kegiatan proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap dipakai. 5. Manajemen biaya pendidikan. Ini merupakan kegiatan yang direncanakan, yang dilakukan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah. Dan yang keenam, manajemen tata laksana atau tata usaha sekolah atau pendidikan, yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah. Dan yang ketujuh, manajemen hubungan masyarakat. Merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya dan publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baiklah, untuk kesimpulan presentasi pada hari ini, yaitu tujuan pendidikan Islam akan tercapai tepat pada sasarannya dan juga waktunya apabila manajemen organisasi pendidikan Islam juga berjalan dengan baik. Manajemen yang baik adalah manajemen yang tidak menyimpang dari konsep manajerial serta prosesnya berjalan di tangan orang yang memahami dan mampu mengimplementasikannya. Demikianlah presentasi saya kali ini. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.